Mengenal Prabowo Subianto. Di atas tanah tinggi Hambalang yang sejuk dan tenang, seekor kuda jantan berlari bebas. Di sisinya, seorang pria berseragam safari krem berdiri tegap menatap cakrawala, matanya tajam, penuh cerita. Dialah Prabowo Subianto, lelaki yang selama puluhan tahun mengabdi, jatuh, bangkit, dan akhirnya memimpin. Prabowo tidak dilahirkan dari sembarang keluarga. Ia tumbuh di tengah pemikiran besar. Sang ayah, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ekonom hebat, melanglang buana dan berdialektika tentang masa depan bangsa. Prabowo kecil menyerap itu semua. Idealisme, disiplin, dan nasionalisme, seolah menjadi udara yang ia hirup sejak dini. Tak lama setelah remaja, ia memilih jalan berbeda, militer. Ketika anak-anak muda lain mungkin mengejar kenyamanan, Prabowo memeluk kerasnya disiplin Akademi Militer Magelang. Ia lulus dengan prestasi, dan bertahun-tahun kemudian, menjadi komandan pasukan elit Kopassus, pasukan bayangan yang menyelinap dalam gelap demi merah putih. Namun sejarah bangsa tak selalu hitam dan putih. Di tengah gejolak 1998, nama Prabowo turut terseret dalam badai reformasi. Ia diberhentikan dari dinas militer. Banyak yang berpikir, ini akhir kisahnya. Tapi Prabowo bukan tokoh yang mudah ditulis tamat. Dari kekalahan, ia memulai ulang. Dengan semangat yang sama, ia membangun Partai Gerindra, menyerap semangat juang dan idealisme dalam bentuk baru, politik. Ia mencalonkan diri sebagai presiden 3 kali, kalah 2 kali. Tapi seperti ksatria yang tahu bahwa pertempuran tidak hanya dimenangkan oleh pedang pertama, ia terus berjalan. Tahun 2019, sejarah menulis babak mengejutkan. Prabowo, yang 2 kali menjadi lawan Jokowi, justru bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Dunia terkejut, tetapi bangsa ini perlu persatuan, dan Prabowo tahu itu. Dan akhirnya, di tahun 2024, rakyat memanggilnya. Bersama Gibran, ia memenangkan hati jutaan rakyat. Prabowo, dengan jejak langkah yang panjang dan luka yang tidak sedikit, terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Kini, di senja yang beranjak malam, di belakang istana yang pernah hanya ia pandang dari kejauhan, Prabowo duduk diam. Di sampingnya, seekor kuda tua dari Hambalang setia menemani. Ia tak lagi hanya seorang jenderal. Ia adalah pemimpin bangsa, yang telah menempuh jalan panjang penuh badai, untuk sampai ke tempat yang selalu ia jaga dalam hatinya, tanah air Indonesia.